Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Karena di video saya banyak yang komentar tentang, Bang, subwoofer bagusnya berapa ohm? Bang, saya punya ini bagusnya berapa ohm? Bang, enak main 2 ohm, 4 ohm, apa 8 ohm? Nah, apa resikonya, apa ininya? Saya jelasin satu-satu ya. Perbedaan dari subwoofer itu bedanya dia dari speaker biasa, cuma beda di coilnya sih. Coil sama impedasi ya, hambatan. Nah, kalau untuk subwoofer itu biasanya dia seringnya pakai dual coil. Dual coil ini artinya ada dua lilitan spool dalam satu spool. Jadi ada dua lilitan ya. Di spoolnya ada dua lilitan untuk dual. Jadi tenaganya lebih 2 kali lipat. Nah, subwoofer ini banyak yang tanya, enak main 2 ohm, 4 ohm apa 8 ohm? 2 ohm sering jebol, 4 ohm enak, 8 ohm lembut. Nah, sebenarnya kalau 2 ohm itu ya semakin kecil hambatan, maka power akan semakin panas, Lur. Nah, jadi kalau kita main di 2 ohm awal itu hambatannya semakin kecil, power panas. Kalau mau main 2 ohm, perhatikan dulu bagian power amplifiernya mampu atau tidak. Sebaiknya kalau mau main 2 ohm, itu pendingin powernya itu harus besar, harus baik, sama apa namanya, sirkulasi udaranya bagus, terutama kipas ya, untuk pendinginannya aman kalau mau main di 2 ohm. Tapi perhatikan juga untuk main 2 ohm itu peak powernya harus dilihat. Misal ini Embasi ES1044 ya, maksimal powernya di 500 watt. Kalau saya nganggapnya ini nggak nyampe 500 watt ya, jadi kalau misal main punya segitu, jadi powernya jangan lebih dari itu, karena kalau main 2 ohm tenaga power bakal keluar maksimal, peak powernya bakal lebih besar. Jadi kalau main 2 ohm yang sering rata-ratanya jebol itu, satu, ketika peak power besar, power lebih besar dari speaker, maka ininya dulu yang jebol, speakernya, coilnya. Nah, kalau dia nggak ada sistem proteksi pada amplifiernya, ya udah dia merambat ke bagian amplifiernya, ikut short, karena sebelah sini udah short dulu coilnya. Coil udah short, jadi power jebol. Nah, itu yang bikin power ampli apa ya, jebol. Nah, kan banyak yang komentar tuh, banyak yang berpendapat kalau main 2 ohm itu jebol, hati-hati jebol. Nah, itu kalau mau main 2 ohm, saya sarankan untuk powernya standar ya, atau lebih kecil dari ini nggak masalah. Yang penting pendinginnya bagus, sirkulasinya bagus, insya Allah aman-aman saja. Karena saya juga ini udah saya pakai lama ya, udah berapa tahun ini. Tadinya saya juga main di 2 ohm, sama ya, power panas, ini panas, wajar lah karena main di 2 ohm, tenaganya juga badak, karena hasil powernya keluar lebih maksimal. Tapi ya itu panas dan masih aman kalau nyetelnya itu nggak main geber-geberan. Kalau untuk orang-orang yang mau dapat tenaga besar terus powernya kecil, main 2 ohm nggak apa-apa. Yang penting pendinginannya bagus, sirkulasi udaranya di dalam box power amplifier itu bagus, insya Allah aman-aman saja. Saya juga udah pernah coba, aman-aman saja. Selagi nggak buat geber-geberan maksimal ya, sampai daunnya dor pasti jebol. Nah, itu untuk 2 ohm. Nah, kalau untuk 4 ohm, 4 ohm itu dia berarti cuma main satu coil aja ya. Ini satu coil, berarti dia sama kayak speaker-speaker lain. Speaker biasa. Nah, cuma kan dia hambatannya lebih kecil, lebih besar ya, 8 ohm. Kalau speaker biasa itu kan biasanya 8, 6, dan 4. Kalau untuk double coil seperti ini gulungannya lebih banyak, jadi dia 4 ohm. 4 ohm satu ini ya.
Kalau kelebihan kekurangannya 4 ohm ya pasti dia lebih pelan lah suaranya daripada 2 ohm ataupun 8 ohm. Karena dia satu coil cuma bekerja sendiri ya. Dia kan kalau lilitan subwoofer itu coilnya double kan, untuk coil 1, coil 2. Nah, ini untuk coil satunya ini ya berarti dia cuma kerja sendirian lur 4 ohm. Keuntungannya ya di power ya nggak terlalu panas, nggak terlalu ini. Biasalah. Kalau untuk karakter bassnya yang keluar ya lebih cenderung apa namanya? Pelan sedikit ya daripada 2 ohm. Nah, kemudian kalau kita main 8 ohm, nah ini kalau saya sekarang lebih suka di 8 ohm lur, karena buat santai. Tadinya saya juga penggemar horek, saya mainnya di 2 ohm. Pokoknya subwoofer itu main 2 ohm. Karena saya sekarang ngejarnya santai, nggak terlalu geber-geberan. Saya main aman di 8 ohm. Jadi power nggak ada kipas pendingin kecil aja berani. Kalau main 2 ohm itu banyak bang. Main 8 ohm itu lebih lembut bassnya. Bang, main 8 ohm itu nggak kasar bassnya. Ya wajar. Karena dia impedasinya lebih besar ya. Jadi 8 ohm itu nggak kayak 2 ohm. Jadi tenaga powernya itu lebih apa ya, smooth lah. Makanya dia terasa seperti halus. Deng 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 deng. Nah, kayak gitu lur. Kalau main 8 ohm juga itu enak juga lur, karena dia pakai dual coil tapi dia di seri paralel. Nah, jadi dia plus ketemu min sebelah sini, kemudian plus ketemu output power, min ketemu output power. Jadi lebih balance lah, lebih kita manfaatin coil dua-duanya, jadi bekerja semua. Enaknya itu. Terus apalagi ya? Ya itu aja sih lur. Kalau sebenarnya kalau banyak yang tanya enakan mana, kalau mau kalian punya power kecil pengen tenaga badak pendinginnya mampu ya kejar 2 ohm aja. Main 2 ohm nggak apa-apa, yang penting powernya mampu ya. Mampu dalam artian mampu mengurangi panas yang berlebih pada power pada saat beban puncak subwoofer ini ketika digeber. Kalau kalian cuma punya power kecil tapi pendingin kurang, maksain 2 ohm ya, kalau ambrol ya risiko ya itu. Makanya kalau banyak yang bilang enak main 2 ohm pas horek, ya itu ada risikonya, power lebih panas. Kalau mau main 2 ohm horek ya itu pendingin power atau sirkulasi angin pada box harus bagus ya, aman kalau main 2 ohm tapi jangan geber-geberan. Main 4 ohm juga kalau digeber juga bakal putus, 8 ohm juga kayak gitu, kalau digeber juga bakal putus, tapi sesuaikan pada power kalian masing-masing. Kalau untuk di mobil mau di ini, kalau powernya kecil-kecil biasanya teknisi-teknisi itu pada masang di 2 ohm, karena powernya kecil, ini kecil, dia memaksimalkan power pada subwoofer. Jadi banyak yang masang di 2 ohm juga. Ada yang masang cari aman di 8 ohm. Tapi kebanyakan kalau untuk di mobil itu kan amplifiernya kan kadang ada yang kecil, ada yang besar. Bisa main di 2 ohm. Bisa juga main di 8 ohm. Kalau untuk cari yang horek ya 2 ohm. Kalau yang kalem ya 8 ohm. Kalau yang mau smooth ya enggak apa ya? Standar lah 4 ohm. Kalau main 4 ohm ya kelebihannya kalau satu spoolnya itu putus, katakanlah putus aja ya, nggak gosong, itu sebelahnya masih bisa dipakai kalau main 4 ohm. Nah kalau main 2 ohm atau 8 ohm kan otomatis dua-duanya kan kepake, ambrol. Terus kalau yang 4 ohm saya pernah juga ngalamin satu koilnya itu putus ya, karena kelebihan beban puncak. Ketika dibuka di dalamnya sini ada apa, ada lilitan tembaganya yang putus tes di dalam, susah diakalin. Nah jadi satu koilnya masih bisa dipakai ya. Itu aja sih lur. Sekarang kita nanti tes ya, coba ya.
tes langsung di box ini. Box ini nanti saya tes suaranya dengan volume yang sama, dengan lagu yang sama. Kita pakai power ini ya. Ini pakai OCL 150, trafo 5 ampere kecil, CT32, 2 set Sanken KW. 2 set Sanken KW ya. 5 ampere CT32. Kita intip dalamannya dikit ya. Untuk supaya kalian tahu, saya pakai power yang kecil, enggak besar-besar. Cukup kalau untuk menghandle subwoofer 10 atau 12 pin kayak gini. Nah, ini dalamannya 5 ampere. Ini merek apa ya? Merek oke ini. CT30 malahan ini. Oke, CT30. Pakai tegangan 30. Elko-nya cuma 2 set ya, 2 set 6800 UF. Tapi elko KW juga ini tak tes cuma dapat 5000-an UF. Kemudian ini untuk middle kita nggak pakai ya, nanti kita pakai suara bassnya aja biar kedengeran. Pakai pelan-pelan aja middlenya. Ini 2 ampere, bekas copotan trafo aktif, CT18. Untuk ngangkat ini TDA 20 30. Ini TDA 20 30. Nah, ini powernya lur, simple kecil. Ini Sanken KW ya ini ya. Saya beli di toko offline. Harganya 50.000. Tak kira Sanken asli, ternyata Sanken KW. Disuplai 47 dah mati. Jadi sisa 2 set ini tak bikin subwoofer. Nah, gitu aja ini penampakannya. Enggak besar-besar. Jadi kalau kalian tanya, "Bang, power saya pakai trafo 20 ampere kuat tidak? Bang, power saya pakai trafo ini kuat enggak?" Kuat-kuat saja asal racikannya pas. Oke, gitu aja. Saya jeda dulu ya. Saya pasang di boxnya dulu. Nah, untuk kabelnya ini saya sendiri juga udah siapkan ya. Di situ ada apa namanya? Konektor 4 pin. Terminal speaker 4 pin. Nah, jadi lebih mudah nanti kalau kita mau gantinya ya. Langsung kita kasih di 2 ohm tinggal jumper. 8 ohm tinggal jumper, mau 4 ohm tinggal masukin 1 coil. Nah, gitu aja buat pengetesannya lebih gampang nanti. Jadi ini saya pasang dulu, kemudian nanti saya tes satu-satu pakai power itu. Oke, saya jeda dulu lur. Oke lur, kita lanjut lagi ya. Ini udah selesai saya pasang. Cuma saya pasang 4 baut aja dulu. Kalau ada getaran di sini ya ajar ya. Karena cuma 4 baut. Oke, langsung kita hidupkan power. Tes, kita hidupkan powernya ya. Mode Bluetooth. Oke, Bluetooth udah connect. Lagu dari laptop ya. Ini lagunya Boom Kitty Water Flame, Citadel, Bass House NCS, copyright free music. Cari lagu yang gak copyright lur. Nah, ini kabelnya belum saya connect ya. Nah, ini penampakan dari belakang kalau pakai terminal speaker 4 pin. Nah, jadi saya arahkan dulu. Jadi sebelah sini merah hitam ini untuk coil 1, merah hitam sebelah kanan untuk coil 2. Jadi ini dual coil ya. Kita tes penyambungan di 4 ohm dulu. Kalau 4 ohm berarti kita tinggal jumper ya. Berarti hitam dengan hitam dan dengan hitam, putih dengan putih, kemudian merah dengan merah. Kita tes di 2 ohm dulu. Ini banyak penggemar audio yang pakai di 2 ohm, katanya lebih horek ya, lebih horek dia kalau 2 ohm. Pendasi lebih kecil, jadi peak power lebih besar yang keluar. Oke, ini udah di main 2 ohm ya, udah terkoneksi.
Langsung kita play saja. Ada penampakan guys sebelah kiri. Sepertinya angkat saja, kalau di bawah ada getaran jadi kayak horek banget ya. Ohm dia bassnya lebih liar ya, di daun speaker juga lebih kelihatan liar tuh. Volume power ini middle, kita perbesar dikit biar clarity-nya dapat. Volume power sedikit. Nanti kita setel di volume yang sama. Ini main 2 ohm. Daunnya lebih liar lur kalau main 2 ohm ya lur. Kenapa orang-orang bilang horek ya, ini daunnya lebih liar. Box aja sampai getar, nggak kuat ya. Padahal nih kaki box saya kasih karet. Oke, kita jeda. Kita ganti ke 4 ohm saja langsung tes. Kalau 4 ohm berarti ini kabel konektornya kita lepas satu ya. Tas, jadi cuma satu coil aja ya men. Kita lihat daunnya apakah seliar 2 ohm. Lebih lembut ya, karakternya lebih lembut. 4 ohm lebih sedikit soft atau sedikit dalam. Jadi lihat dari daunnya juga nggak sebegitu liar kayak 2 ohm, padahal volumenya sama. Begitu liar ya, kita lihat tas. Oke, lagunya habis, kita langsung ganti di 8 ohm. Kalau 8 ohm berarti tinggal kita lepas jumpernya yang ini ya. Berarti di sini plus min. Nah, ini min ketemu plus, dari sini plusnya masuk ke min sebelah sini. Oke, ini main 8 ohm. Apply lagi. Volumenya pun sama, enggak saya perbesar ya.
lagi, dan daunnya sedikit lebih kalem daripada 2 ataupun 4 ohm ya. Tapi kalau untuk suaranya hampir imbang dengan 4 ohm. Untuk daunnya juga hampir sama sih, 4 sama 8 ohm. Jadi untuk kalian yang mau cari aman ya enak main di 8 ohm ya, main di 8 ohm. Bassnya lebih lembut, lebih kalem, nggak terlalu liar di daun speaker, nggak terlalu liar. Kalaupun mau ngimbangin main suara di 2 ohm ya, kita volumenya kita naikin dikit, bisa lah ngimbangin main 2 ohm dengan suara setengah lebih kenceng daripada kita main volume pelan di 2 ohm. Kalau tadi 2 ohm volume kecil aja udah liar ya daunnya, dengan volume yang sama. Kalau main 8 ohm volumenya kita besarin baru sama kayak yang Oke gitu lur, kesimpulannya kalau kalian mau main di 2 ohm jelas suaranya lebih horek, walaupun power kecil tenaganya bisa 2 kali lipat ya. Daunnya juga lebih liar tadi kan, suaranya juga lebih horek. Itulah kenapa orang-orang pada bilang, "Bang, 2 ohm lebih besar, lebih horek. Bang, 8 ohm lebih smooth." Ya kayak tadi yang udah saya jelasin, semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terserah kalian mau main 4 ohm, 2 ohm, apa 8 ohm, tergantung dari kemauan kalian sama power kalian ya. Setiap power yang kalian milih kan pasti karakternya beda-beda. Dari drivernya juga udah beda, travonya juga udah beda, intensitas output keluarannya juga udah beda, bahkan input musiknya juga udah beda. Oke gitu aja buat kalian yang masih bingung di 4, 2 ataupun 8 ohm enakan yang mana. Kalau saya saranin mending main di 8 ohm, lebih smooth, lebih awet di speaker dan juga lebih awet di power. Tapi terserah kalian lagi mau main di 2, 4 atau 8, tinggal menyesuaikan. Oke gitu aja lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.